Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa di awal hari Kamis, kita selalu mengawalinya dengan belajar terkait dengan pengendalian biaya di dalam manajemen biaya. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keempat ya, kalau nggak salah keempat. Yang mana pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat sisi biaya dari perspektif yang tradisional atau tradisional costing. Kalau minggu yang lalu kita coba melihat dari berbagai macam metode yang kita pakai untuk membuat laporan terkait dengan informasi manajemen biaya. Sekarang kita coba mulai menelusuri ke dalam beberapa karakteristik dasar atas biaya yang ada, yang selama ini memang digunakan oleh semua pihak yang punya relevansi pada pelaporan informasi biaya. Jadi secara pemahaman awal dulu, ketika kita mencoba memahami seperti apa sih sebenarnya informasi biaya, itu kita tidak bisa hanya membayangkan pada posisi deretan akun-akun atau rekening-rekening biaya yang memunculkan terjadinya alokasi terhadap biaya. Karena sementara ini kalau kita berpikir terlalu sederhana dari pemahaman atas bagaimana laporan biaya itu, maka yang muncul otomatis di benak kita pasti jejeran pengeluaran atau jejeran alokasi biaya yang ada di dalam sebuah unit atau sebuah lembaga. Bisa jadi jejeran itu ya lebih mengarah kepada laporan yang ada di laba rugi seperti itu. Biaya operasional atau mungkin biaya yang dipakai untuk menentukan HPP. Ya seperti itu. Ya, sederhananya kita berpikir pasti seperti itu. Padahal dalam hal pengendalian yang namanya biaya itu bukan melihat hanya dari sisi pengeluaran. Ya, tidak. Tapi juga perolehan atau sumber dari biaya itu sendiri. Makanya ketika kita bicara biaya dalam perspektif utuh, itu seperti kita melihat di posisi anggarannya. Jadi sumber dari biaya itu dari mana, kemudian digunakan untuk apa, dan dibebankan dengan cara seperti apa. Awalnya seperti itu, ya awalnya. Nah kemudian ketika sudah ditentukan pembebanannya, maka nanti kita akan melihat mekanisme atau metode yang dipakai untuk pembebanan itu menggunakan metode apa. Nah, laporan yang dimunculkan terkait dengan informasi biaya itu nanti mengikuti metode yang digunakan untuk pembebanannya. Ya. Jadi kalau pembebanannya itu masih konvensional, ya, artinya nanti masih tradisional costing, ya, maka ya laporannya lebih sederhana lagi, karena hanya melihat bagaimana biaya itu dialokasikan, karena tradisional costing rata-rata langsung pada alokasi, gitu ya. Nah, bagaimana itu dialokasikan, kemudian bagaimana biaya itu terserap, bagaimana capaian untuk penggunaannya itu sudah efektif atau efisien, ya. Terus kemudian lebih lanjutnya paling ke outcome-nya, ya, lebih lanjut. Nah, artinya apakah dengan diberikan biaya itu ada nilai tambah atau tidak? Secara tradisional sih sebenarnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu setidaknya walaupun masih di perspektif tradisional, kita sudah harus meletakkan cara berpikir kita terkait tentang manajemen biaya itu di posisi ini nanti. Minimal ya, minimal. Karena saya sebut minimal itu karena ketika kita mengendalikan biaya, ya keilmuan yang paling minimal harus kita miliki ya ini, tentang bagaimana pengelolaan biaya tradisional. Nah, ketika kemudian kita mencoba mempelajari yang lebih kontemporer, ya itu karena ya saat ini itu udah ada gitu ya.
perkara itu nanti kalian merasakan memakai hal seperti itu atau tidak, itu urusan nanti gitu ya. Tapi karena hal-hal seperti itu secara keilmuan udah ada, secara praktek juga sudah dilakukan, ya walaupun hanya sedikit ya, karena saya akui belum bisa menerima yang banyak. Nanti menerima yang banyaknya itu dari pengalaman gitu ya. Karena sulit menceritakan sesuatu itu manakala yang diajak bercerita belum merasakan. Sehingga ya terbatas pada konsepsi teoritis standar saja dulu. Ya. Nah, sehingga dari sinilah kita nanti mendasari cara berpikir kita terkait tentang bagaimana mengelola biaya itu sendiri. Jadi pengantarnya seperti itu ya. Oleh karena itu jangan sampai salah menafsirkan. Ketika kita bicara manajemen biaya, itu dianggap sama seperti ketika kita bicara terkait dengan ini pelaporan biaya di akuntansi keuangan. Ya. Tidak begitu. Ya, beda. Karena walaupun sama-sama angka, ya, sama-sama suatu data yang memang terlaporkan, tetapi tujuan dan mekanisme pelaporannya itu lain. Nah, oleh karena itulah supaya kita bisa memposisikan nanti seperti apa yang seharusnya kita lakukan ketika harus melakukan pembebanan, ya minimal kita pahami dulu lah dari pengertian yang paling standar ini dulu terkait dengan biaya tradisional. Nah, slide sudah saya kirim ya seperti biasa di grup. Ya, nanti monggo kalau dipakai untuk membaca lebih detailnya atau mengikuti yang saya share screen di Zoom ini. Nah, di pemahaman awal ini sebenarnya kalau kita flashback, saya yakin itu sudah pernah dibahas di akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen, ya terutama akuntansi biaya. Karena ya, tapi saya nggak ngerti ya, itu sudah atau belum, masih ingat atau tidak, saya nggak ngerti itu. Karena seharusnya bercerita terkait biaya tradisional itu melekat di awal sekali pemahamannya. Ini sengaja saya ambil kembali materi ini untuk saya masukkan di manajemen biaya. Ya walaupun tidak ada sebenarnya ini ya. Secara kurikulum tidak ada. Tetapi melihat kondisi mahasiswa yang pernah saya ajak komunikasi, ternyata konsep dasar manajemen biaya itu belum didasari oleh pengertian terkait dengan biaya itu sendiri secara tradisional costing. Jadi sulit, karena ketika konsepsi awalnya itu belum diketahui, maka manakala kita harus memformulasikan beberapa konsepsi itu menjadi satu rangkaian proses pengendalian, ya itu agak sulit ya, kalau menurut saya begitu. Karena konsepsi awal ini adalah benda-benda ya, kalau kita anggap itu adalah benda ya, benda-benda yang harus ada dulu. Sebelum benda itu kita tata, kita konstruksikan menjadi sebuah bentuk. Kalau benda yang mau kita bangun aja belum ada, maka ya sulit, nanti harus memformulasikan ke dalam suatu bentuk. Ya. Maksud saya itu aja sebenarnya. Nah, oleh karena itulah di sini kita coba flashback kembali terkait dengan akuntansi biaya itu awalnya seperti apa, karakteristiknya kayak apa, kelemahannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, walaupun ya kalau sudah tahu ya anggaplah ini dibuat untuk mengingatkan kembali aja, merefresh pemahaman. Kalau yang belum tahu mohon ini nanti diingat, ya, karena kalau kita tidak memahami hal-hal yang mendasar ini nanti sulit ketika kita harus membangun sebuah logika informasi. Nah, kalau di beberapa referensi yang saya temukan, ya, awal muasal munculnya akuntansi biaya loh ya, bukan biayanya loh ya, tapi akuntansi biaya artinya sudah memberikan pelaporan terstruktur terkait dengan sumber dan penggunaan biaya. Kalau bicara akuntansi biaya kan begitu.
Itu sejak 1880. Nah, lama banget ya. 1800-an itu. Yang jelas tidak di Indonesia, karena waktu itu di Indonesia ya masih belum berbicara terkait akuntansi gitu ya. Nah, di mana di awal munculnya akuntansi biaya itu, orientasi yang digunakan untuk informasinya hanya production cost atau product costing. Ya, hanya biaya produksi. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan kalian melihat suatu unit usaha yang dibuat laporannya itu hanya yang terkait dengan produksinya saja, berarti itu memang penggunaan informasi akuntansi biaya yang paling mendasar, yang mana secara teoritis itu sudah muncul sejak 1800-an. Nah, seperti itu. Rata-rata kalau usaha kecil memang hanya itu aja. Ya. Oke. Nah, kemudian beranjak berikutnya tidak sekedar bicara product cost, tetapi sudah bicara terkait inventory valuation, ya, penilaian terhadap persediaan. Jadi sudah berpikir terkait tentang bagaimana mengelola persediaan. Tidak lagi hanya bicara terkait dengan produksi saja. Namun, karena waktu itu masih awal, maka semua hal terkait dengan pengelolaan inventory valuation itu dilakukan secara penuh. Sehingga metode yang dipakai adalah full costing. Ya. Bisa eneng-eneng dilaporkan semua. Gitu. Ya, tidak membedakan karakteristik dari biayanya. Ya, yang penting terlaporkan semua. Nah, ternyata data yang terlaporkan semua itu tidak efektif. Lama-kelamaan orang mulai menyadari, nah kenapa harus dilaporkan kalau kita nggak membutuhkan data yang tersebut, data yang dilaporkan itu. Nah, data yang tidak perlu tidak terlalu dibutuhkan itu rata-rata adalah data terkait dengan biaya tetap. Karena biaya tetap itu tidak perlu dipikir, ya kan? Karena biaya tetap itu ya segitu-gitu terus karena dia tidak berubah. Tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dianalisis. Karena apa? Ya karena memang dia rutinitas yang selalu sama. Maka demi untuk mengurangi intensitas transaksional di informasi tersebut, maka berikutnya hanya membutuhkan inventory valuation terkait dengan variable costing. Ya. Nah, seperti itu. Pernah itu terjadi 1950, 1960 selama 10 tahun. Nah, itu hanya berkutat terhadap variable costing. Tapi waktu itu justru hal tersebut meninggalkan banyak aspek di biaya tetap. Akhirnya apa? Akhirnya biaya tetap nggak terlalu diperhatikan. Padahal biaya itu dianggap tetap hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, nggak ada yang namanya biaya tetap. Semua biaya adalah variabel. Dalam jangka panjang. Nah, akhirnya orang menyadarinya, oh iya, kan nggak mungkin selamanya tetap. Biaya gaji misalkan. Ya oke lah, biaya gaji itu memang tetap. Tapi tetapnya itu kan ada batas waktu tertentu. Tidak seumur-umur nyambut gajinya segitu, terus kan nggak mungkin. Iya kan? Nah, ada kalanya terjadi evaluasi terkait dengan biaya tetap itu sehingga terjadilah kenaikan. Nah, oleh karena itulah dalam jangka waktu yang dilaporkan agak panjang, maka tidak ada biaya tetap, semua biaya ada variabel. Maka inventory itu juga melakukan hal yang sama. Karena inventory itu sifatnya juga tidak sepenuhnya itu variabel, tidak sepenuhnya itu tetap, hampir mengarah ke semi gitu ya. Akhirnya metode yang dipakai meninggalkan variable costing, kembali lagi ke full costing. Nah, seperti itu ceritanya. Ya, karena apa? Karena kalau hanya variable costing, biaya tetapnya itu banyak yang luput, tidak terinformasikan. Padahal ada.
Nah, itu pergerakannya. Nah, kemudian bergerak lagi metodenya. Artinya bergerak ini bukan kok yang lama ditinggal, enggak loh ya. Ini adalah penambahannya. Jadi di periode-periode yang bertambah itu, yang tumbuh itu, terjadi beberapa metode-metode baru, itu bukan kok yang metode sebelumnya ditinggal itu enggak. Ya tetap, kemudian muncul lagi metode yang baru, nah metode yang lama itu nanti sifatnya adalah mendukung. Nah, mendukung. Nah, ketika misalkan metode baru itu sudah dianggap lebih baik, maka metode yang lama dialihkan. Ya, jadi begitu. Atau terjadi pembagian, bagian mana yang masih pakai metode lama, misalkan full costing. Oh, full costing itu hanya untuk inventory saja, misalkan begitu. Nah, sedangkan misalkan nanti untuk produk costing, ya tetap produk costing yang dipakai, sehingga disendiri-sendirikan. Ya, sehingga metode yang digunakan untuk produk costing ya katakanlah full cost, karena memang dari awal kita sudah bisa merasakan bahwa full costing itu lebih akurat. Karena apa? Karena semua informasi tersaji. Nah, itu sampai tahun 90-an. Nah, baru di tahun-tahun 90-an itu karena kompetitornya itu semakin banyak ya, persaingan semakin kuat, tidak ada lagi yang namanya pasar monopolistik ya, maka berebutlah terkait dengan customer. Ya, berebut karena customer-nya ya sama ya. Nah, akhirnya dimulai di posisi itu orientasi terkait dengan biaya mengarah ke penjualan. Karena bagaimana nanti kita bisa menjual yang diterima oleh customer dan customer itu setia. Nah, begitu. Nah, sehingga yang menjadi orientasi bukan lagi di produk costing, ya, tetapi mengarah ke produk selling. Ya. Tapi produk costing ditinggal, Pak? Enggak, dia sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu lagi diudik-udik gitu kan. Nah, sekarang pengembangannya kemana? Nah, begitu maksudnya. Beralihlah ke produk selling. Berkembang terus, ya, sampai sekarang pun juga semua masih menggunakan itu, gitu ya. Tapi ketika segalanya itu terjadi secara parsial, tadi saya katakan, oh inventory pakai full costing, produk costingnya ya tetap production cost, kemudian produk sellingnya juga ada full costing, katakanlah begitu. Berarti kan antar bagian itu tidak sama, itu ya metodenya. Nah, oleh karena itu bisa jadi nanti terjadi ketidaksinkronan informasi. Nah, sehingga di metode-metode kontemporer itu coba digabung. Mulai dari pembebanannya sampai penggunaannya sampai ke pelaporannya. Nah, sehingga muncullah beberapa metode-metode kayak value chain, activity based management, activity based costing. Nah, seperti itu. Nah, itu metode-metode kontemporer ini sebenarnya menggabung beberapa penggunaan dari biaya. Nah, kemudian yang belum saya masukkan di situ ya, saat ini penilaian terkait dengan penggunaan akuntansi itu bukan lagi di metode, karena metode itu sudah dianggap ya sudahlah, nggak perlu lagi diperdebatkan, itu sudah ada, teori sudah kuat. Justru yang sekarang harus diperhitungkan itu adalah terkait dengan kinerjanya, kinerja dari biaya itu sendiri. Karena apa? Karena selama ini, ya, karena kita masih memiliki pemahaman yang kuat terkait dengan traditional cost, maka ketika kita bicara terkait dengan biaya, ya itu hanya sebatas pada kebutuhan dan penggunaan saja. Kita tidak pernah mencoba melakukan evaluasi bahwa penggunaan biaya itu sebenarnya memiliki nilai tambah atau tidak. Penggunaan biaya itu sudah tepat atau masih terjadi pemborosan. Nah, itu jarang melakukan seperti itu. Nah, saat ini penilaian dari penggunaan biaya itu mengarah ke kinerja biaya itu. Oleh karena itu ada banyak metode-metode untuk menilai kinerja dari pembiayaan yang ada di suatu lembaga. Nah, sekarang bergesernya ke sana. Ya.
Oleh karena itulah maka ya nggak tahu nanti ketika kita masuk ke suatu lembaga sudah langsung disodori terkait dengan pola yang kontemporer ataupun masih tradisional, setidaknya kita harus memahami riwayat itu dari awal supaya nanti kita bisa bisa lebih leluasa, kalau menurut saya lebih leluasa untuk menerjemahkan beberapa kejadian terkait dengan penggunaan biaya itu sendiri. Sebab kalau di akuntansi itu terlalu saklek, terlalu kaku, gitu ya, yang terjadi adalah informasi yang tidak mengena. Atau kalau nggak begitu terlalu banyak nanti dibutuhkan penjelasan terkait dengan informasi tersebut. Nah, makanya supaya luwesnya itu muncul, maka pemahamannya harus komprehensif. Nah, sekarang bagaimana karakteristiknya? Pada prinsipnya, akuntansi biaya tradisional itu didesain untuk perusahaan manufaktur. Karena memang orientasinya pada production cost. Nah, memang di situ. Jadi bisa disebut dengan nama keterbatasan juga, itu ya. Karena apa? Karena kalau itu kita bawa ke perusahaan dagang, yang nggak ada produksi di situ, ya sepertinya tidak terlalu relevan. Nah, karena memang di konsepsi biaya tradisional itu memiliki rangkaian tahapan yang nantinya melibatkan proses dari suatu produksi barang itu, baik sudah berada di bagian produksinya maupun sebelum ada di situ ketika dia masih menjadi persediaan bahan baku misalkan ya. Atau mungkin malah di tahap awalnya masih di R&D, perencanaan. Nah, oleh karena itu maka di dalam biaya tradisional ini fokusnya kepada biaya produksi, tetapi di dalam perusahaan manufaktur itu ada beberapa tahapan yang memunculkan biaya. Ya, mulai dari desain, produksi itu tadi, penjualan, dan purna jual. Nah, walaupun ada 4 tahapan, tetapi fokus dari akuntansi biaya tradisional itu hanya di bagian produksi saja. Karena dianggap yang paling banyak mengeluarkan biaya ada di situ. Dan paling rumit permasalahannya. Nah, oleh karena itulah maka fokus pada informasinya itu hanya untuk external user malah. Ya. External user. Karena internal user itu dianggap sudah mengerti terkait dengan bagaimana pengelolaan biaya itu. Ya. Nah, sehingga di sini nanti di dalam konteks bagian produksi, ya tahap produksi, ya itu dimulai dari semua aspek yang menyangkut terkait dengan pemrosesan barang, mulai dari persediaan sampai dengan barang itu jadi dan siap untuk digudangkan, ya. Dimasukkan ke gudang untuk menunggu penjualan. Nah, fokusnya di situ. Jadi kalau kita bicara biaya tradisional nanti ringnya terbatas di situ saja, belum sempat luas ya. Kalau di kontemporer kan memang harus melingkupi semua karena hubungan dengan kinerja kan. Tetapi kalau di biaya ya terbatas di posisi itu tok. Nah, pengendalian biayanya itu dilakukan dengan 2 cara. Ya, pengendaliannya hanya 2 cara itu. Yang pertama namanya adalah pengendalian berdasarkan sistem biaya standar, ya, atau standar cost system. Yang kedua adalah menggunakan responsibility counting. Nah, yang paling sering dipahami atau diajarkan itu ya ini standar cost system itu aja. Ya, akuntansi biaya di awal-awal itu ya ini metodenya adalah untuk standar cost system. Nah, di responsibility counting itu tahap berikutnya. Jadi bukan berarti kemudian kita di awal langsung bisa memilih pakai responsibility ya.
Ya sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi itu tidak maksimal. Sebab bagaimanapun juga yang namanya responsibility itu nanti akan mengarah kepada sebuah bentuk informasi yang harus sudah valid. Kalau standar cost yang dilakukan saja belum valid, maka nanti responsibility-nya menjadi tidak utuh gitu ya, parsial, tidak memenuhi semua lingkup aspek dari penggunaan biaya. Sehingga lebih baik menggunakan biaya standar dulu ya untuk pengendaliannya. Nah, kalau nanti sudah bagus baru ke responsibility. Nah, sekali lagi karena memang dasarnya tadi adalah production cost, maka sistem biaya standar juga fokusnya kepada biaya produksi ya terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung terutama. Ya, kenapa? Ya karena itu adalah dua hal yang paling urgent harus dibiayai ketika akan melakukan sebuah proses produksi. Ya, karena memang dimulainya itu dari kegiatan, gitu ya. Dan kegiatan yang paling pertama kali muncul kan proses produksi itu. Yang lain-lain itu kan pendukung saja sih sebenarnya ya. Nah, jika di proses produksi itu kan ada dua hal ini yang harus ada, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Nah, sehingga sistem biaya standar ini itu memang tidak ditujukan untuk mengendalikan biaya overhead. Ya, atau apalagi yang di luar overhead, ya itu jelas tidak, uang overhead aja tidak. Karena memang dia hanya ke biaya produksi gitu ya. Ya, overhead itu kan juga produksi, Pak. Iya. Betul. Produksi, tetapi pengendaliannya itu bukan ke situ, tetapi langsung ke biaya yang sifatnya langsung. Bahan baku itu kan langsung, tenaga kerja langsung. Jadi yang overhead itu kan tidak langsung. Putus, kabelnya putus. Oke, jadi itu ya kelemahan ya, kalau saya sebut ini adalah sebuah kelemahan. Nah, oleh karena itulah maka kalau nanti misalkan kita menggunakan biaya tradisional, ya kita harus tahu diri gitu ya, tahu diri bahwa memang fokusnya itu lebih mengarah ke pembebanan untuk alokasi biaya langsung. Yang tidak langsung itu tidak tercover. Artinya bukan kok nggak bisa, ya tetap bisa, tetapi tidak maksimal. Karena teori itu memang hanya mengarah kepada pembebanan biaya yang sifatnya langsung. Nah, sekarang bagaimana dengan yang metode kedua, yaitu responsibility counting-nya tadi. Responsibility counting itu mengendalikan biaya melalui pengaitan atau sinkronisasi antara biaya dengan responsible manager. Responsible manager itu siapa? Ya pengelolanya, ya pengelola atas penggunaan biaya itu. Yang namanya pengelola itu kan pasti merancang mulai awal, merancang mulai pertama kali direncanakan. Nah kemudian juga melakukan penggunaan dari biaya itu sendiri, ya. Melakukan pengelolaan biaya itu sendiri. Nah oleh karena itulah maka pengendaliannya ya memang harus melibatkan pihak yang mengelola itu secara langsung. Yang pertama adalah laporan terkait dengan biayanya, yang kedua terkait dengan siapa yang melakukan pengendalian tersebut. Nah, sehingga dia harus membuat laporan tersendiri supaya apa? Supaya informasi itu seiring dengan kejadian yang seharusnya. Nah, inilah yang memang nanti terjadi di dalam konteks traditional costing. Nah, sehingga nanti fokus yang fokus yang nanti harus kita ingat ya. Berulang kali saya sampaikan fokusnya ya. Karena apa? Ya karena jangan sampai nanti kita terlalu pede menggunakan metode ini untuk semuanya. Karena kita tahu bahwa tidak semua itu tercover oleh metode yang tradisional costing. Nah, sehingga nanti kalau memang kita akan mencoba memakainya, artinya ada dua nanti yang harus kita jalankan bersama. Ya,
Yang pertama terkait dengan pembebanannya tadi, kita menggunakan metode yang ini, ya, yang standar cost systemnya. Sedangkan ketika nanti kita sudah mengarah kepada ini overhead yang sifatnya tidak langsung tadi biayanya, berarti kita sudah menggunakan responsibility-nya. Jadi ada dua tadi ya, tujuannya beda. Yang satunya tadi, yang standar cost-nya tadi digunakan untuk yang biaya langsung, ya. Yang biaya tidak langsungnya itu menggunakan responsibility accounting. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Ini hanya berlaku di traditional cost. Seandainya nanti kita migrasi ke kontemporer, ya bisa jadi aturannya sudah berubah lagi ya. Ya nggak seperti ini terus. Karena memang apa yang kita diskusikan hari ini ya memang hanya di tradisional cost. Oke. Nah sekarang bagaimana cara untuk pembebanan biaya di dalam tradisional cost? Akuntansi biaya tradisional menggunakan allocation incentive, ya intensif dalam memperlakukan biaya overhead. Ya. Loh, Pak, biaya tradisional kok overhead? Bukannya tadi, nah ini dia. Tradisional ada dua, ya, yang standar sama yang responsibility. Kalau kita bicara akuntansi biaya tradisional yang mengarah pada allocation intensif pada overhead, berarti ini masuk di metode responsibility, ya, bukan yang standar cost. Jadi karena di sini ada pengklasifikasian yang terkotak-kotak, maka ya cara berpikir kita juga harus begitu ya. Jadi harus kita letakkan itu di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian karena tadi pembebanannya itu adalah berdasarkan allocation, ya, maka dasar yang dipakai untuk melakukan allocation yang menjadi penyebab harus dibebani sebuah biaya, ya, itu based from volume, ya, atau volume related. Artinya apa? Jumlah. Ya, volume itu kan kapasitas. Yang paling utama yang dipikirkan adalah mau memproduksi dalam kapasitas berapa unit. Yang pertama itu. Terus dari kapasitas sekian unit itu baru dipecah. Kapasitas dari SDM-nya sebanyak apa, kapasitas dari bahan bakunya nanti seperti apa, kapasitas dari perangkat pendukungnya nanti seperti apa. Jadi kapasitas semua. Sehingga menggunakan volume related driver untuk mengalokasikan. Nah, sehingga laporan yang nanti muncul di dalam akuntansi biaya itu single dimension. Artinya apa? Ya hanya mengarah kepada satu sisi informasi itu. Jadi tidak bisa fleksibel untuk bisa menyampaikan banyak kejadian yang ada di dalam proses pembiayaan itu sendiri. Tidak. Kayak tadi kan sudah jelas apa saja yang menjadi fokus. Sehingga dia tidak bisa memberikan informasi di luar dari fokusnya itu. Maka itu disebut dengan nama single dimension cost report. Nah, ya wajar. Kenapa? Ya karena waktu itu belum zamannya multitasking, gitu ya. Segala sesuatunya itu akan berhasil, akan maksimal jika fokus pada satu sisi saja. Nggak bisa kemudian harus digandeng dengan ini, disambung dengan itu, dihubungkan lagi dengan yang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena pengolahan informasinya ya semua manual. Ya, manual, artinya dicatetin manual gitu ya. Walaupun ada komputer, tetapi kalau komputer itu belum menggunakan software yang terintegrasi secara lokal area misalkan ya, ya itu masih manual namanya. Masih manual. Pakai Excel, Pak. Ya manual itu nah, walaupun terkomputerisasi istilahnya kan begitu ya. Terkomputerisasi itu artinya bukan kok kemudian kita ngetik yang pakai komputer gitu, bukan. Tetapi komputer itu sudah bisa membuat sebuah pengolahan data
lewat suatu aplikasi. Lah itu baru terkomputerisasi. Terkomputerisasinya pakai Excel, itu manual namanya, bukan terkomputerisasi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga karena single dimension report tadi, arahnya ya satu, yaitu siapa? Ya paling ke manajemen utamanya atau external user yang punya relevansi langsung terkait dengan pengelolaan usaha ini. Misalkan ke penyedia layanan bahan bakunya, atau pihak marketer yang ada di luar sana. Nah seperti itu aja. Sehingga tidak bisa ini ya memberikan informasi yang lebih fleksibel. Ya, karena kita masih bicara karakteristik ya. Laporannya juga dibuat dan disajikan oleh fungsi akuntansi biaya yang ya satu-satunya sumber informasi bagi pihak manajemen. Karena nggak ada informasi yang lain. Wong itu aja yo enek wis bejo ngono ya. Karena segala sesuatunya masih dilakukan secara manual. Nah, laporan biaya lebih dominan dengan ya keuangan tentunya. Ya. Nah, dan sifatnya adalah jangka pendek. Karena apa? Karena kita belum mampu untuk membuat forecasting di situ. Belum mampu membangun analisis yang kemudian bisa memunculkan sebuah prediksi. Belum. Ya sifatnya ya hanya laporan. Ya enggak ubahnya kayak ini loh, laporan kegiatan itu aja. Ya, kegiatannya sudah selesai maupun belum selesai, ya kita buat laporannya kan begitu aja. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya mekanisme-mekanisme untuk menilai, mengevaluasi, nah, tidak ada. Ya, belum sampai ke situ. Sehingga kalau kita harus mengarah sampai ke situ, maka kita harus mengumpulkan data satu persatu secara manual, kemudian dicari analisis yang terpisah untuk melakukan analisis dan evaluasi. Oleh karena itulah maka akan muncul berbagai bentuk kelemahan atau keterbatasan yang ada di sini. Keterbatasan yang pertama itu muncul akibat ini proses pengendaliannya yang ya sederhana. Ya sederhana. Kenapa saya sebut sederhana? Ya ini karena hanya berorientasi pada produk, ya bisa barang atau jasa. Karena pengendalian biayanya ya hanya production cost saja. Nah, ini. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa untuk mencapai terbentuknya produk barang atau jasa itu pasti harus ada aktivitas supaya itu terjadi. Aktivitas pasti didukung oleh sumber daya. Tahu kita itu bahwa nanti akan terlibat beberapa aspek itu. Tapi di dalam tradisional cost kita belum menyentuh yang aktivitas atau sumber daya itu. Belum tersentuh. Kenapa? Karena itu ya tidak ada metodenya. Ya metodenya hanya fokus ke produk costing kok. Jadi activity ya tidak bisa tidak bisa digunakan untuk pembebanan biaya. Nah, baru bisa digunakan manakala sudah menggunakan metode yang konvensional, yang kontemporer, ya. Contohnya activity based cost system. Nah, itu kan metode pelaporan informasi yang kontemporer itu ya. Nah, sebab kalau nanti menggunakan itu, kita bisa memecah segala aspek proses produksi, mulai dari awal sampai akhir, berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Sehingga karena kita melihatnya pada aktivitas, maka proses itu menjadi satu kesatuan. Tidak lagi dipecah dari awal pembebanan bahan baku, tenaga kerja, baru proses produksi, baru pemasaran, baru administrasi, tidak. Itu dilihat jadi satu kesatuan yang utuh. Karena yang dilihat adalah aktivitas. Nah, sedangkan di responsibility, ya karena memang sifatnya untuk pertanggungjawaban, ya memang ya belum dilakukan karena memang kita belum bisa menggunakan itu, soalnya tidak fokus juga ke sana. Nah, sehingga kalau menurut konteks yang konvensional ini, maka perkembangan metode yang seperti inilah yang baru bisa menunjukkan bahwa awalnya itu hanya terjadi secara parsial, kemudian lambat laun berubah karena tuntutan kebutuhan dan kemajuan era teknologi.
Nah, ini perkembangannya ya. Oke, jadi ini bukan kok berarti kemudian awalnya ini kemudian jadi enggak ya. Tadi menjelaskannya enggak begitu loh ya. Jadi kita mulainya dari produk atau jasa ini karena kita bicara yang tradisional. Kemudian tradisional yang mengarah ke sini itu kan standar cost. Nah, kemudian di dalam tradisional itu kan ada juga yang responsibility. Nah, sehingga muncullah responsibility accounting. Walaupun dia masih tradisional, tetapi dia sudah bisa bicara di luar produk costing. Maka orientasinya ke sumber daya. Nah, kemudian menjadi modern, maka muncul metode-metode kontemporer seperti activity based system. Ya, seperti itu. Nah, apa kelemahan berikutnya? Nah, ini. Karena memang fokusnya untuk manufaktur yang jelas ya perusahaan yang selain manufaktur ya tidak bisa memakai. Kalaupun bisa itu terlalu memaksa, jadi tidak akurat juga. Ya. Oke, jadi memang fokusnya ke sana. Sehingga saat ini kalau memang bukan perusahaan manufaktur, ya lebih baik tidak terlalu bangga kalau masih menggunakan yang tradisional costing. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, karena masih berfokus ke penyediaan informasi bagi pihak luar juga, manajemen kadang tidak memperoleh biaya yang tepat untuk pengelolaan informasi dan informasi atas produk yang akurat. Ini tadi, karena masih dicampuri pihak eksternal. Padahal sebenarnya kalau kita kita pahami lebih jauh, informasi terkait dengan biaya itu justru kan bukan ke eksternal, harusnya kan murni ke internal. Tetapi kalau di akuntansi biaya tradisional memang masih ya bisa dilihat secara eksternal. Karena pemahaman waktu itu dalam menggunakan akuntansi biaya tradisional, mau akuntansi model bagaimanapun, itu dianggap sama. Yaitu dilaporkan ke internal maupun ke eksternal. Ya walaupun sebenarnya eksternal juga tidak banyak bisa memberikan nilai tambah kepada informasi itu. Pakai untuk apa loh? Wong dia juga tidak terlibat dalam pengendalian. Itu kan paling ya hanya sebatas saran, ya. Sebatas memberikan masukan saja. Oh, mbok yo mau diubah ngene piye? Mau diganti ngene piye? Nah, tapi kan ya piye-piye terus bertanya dulu kepada pengampu keputusannya, siapa yang ngambil keputusan. Nah, nggak kayak akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan kan pihak eksternal bisa langsung mengambil keputusan sendiri atas informasi data itu. Nah, sehingga karena pengendalian biayanya itu masih difokuskan pada biaya produksi, ya, atau spesifiknya ke bahan baku dan tenaga kerja langsung, maka itu tidak bisa digunakan untuk perusahaan yang memiliki bahan baku dan biaya tenaga kerja yang proporsinya tidak signifikan, yang cuma sedikit, gitu ya. Nah, itu juga kelemahan. Ya memang dia itu perusahaan manufaktur, tetapi tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja langsung dan bahan baku. Ya, contohnya apa? Ya usaha kecil. Usaha kecil aja. Ya usaha kecil itu kan ya kecil sebenarnya. Ya namanya kecil kan pakai tradisional aja. Nah, tradisionalnya pun bukan tradisional murni yang bisa kita pakai, tapi tradisional yang harus dikondisikan kembali sesuai dengan ya informasi yang tersedia. Karena ya mungkin karena kecil itu belum lengkap informasi sehingga ya hanya dipakai yang memang sesuai saja, yang tidak sesuai ya ditinggal. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah terkait dengan prinsip matching-nya atau pengaitannya. Pengaitan biaya dengan responsible manager, ya, dan perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada masing-masing pertanggungjawaban. Nah, juga terkait dengan analisis terhadap penyimpangan biaya yang terjadi. Nah, ini jadi masalah. Sehingga itu adalah keterbatasan. Gimana pengaitan biayanya?
ya pengaitan biayanya belum bisa berjalan secara maksimal karena tadi masih manual. Ya memang masing-masing bagian itu punya laporannya sendiri-sendiri. Tetapi kan tidak bunyi. Wong ini punya laporan sendiri, bagian ini punya sendiri. Terus apa hubungannya? Nggak ada. Karena nggak bisa dikaitkan. Padahal kenyataannya itu dalam satu kesatuan yang sama yang nanti bisa saling dikaitkan. Ya cuman karena memang belum mengarah sampai sejauh itu, maka itu tidak bisa terjadi. Nah, hal yang sama juga terkait dengan analisisnya. Apakah ini nyimpang atau tidak? Kita nggak ngerti loh. Ya, nggak ngerti. Yang jelas kan ini terserap atau tidak terserap gitu aja yang bisa kita lihat. Menyimpang atau tidak itu kita tidak bisa mendeteksi. Ya kalau mungkin skalanya masih kecil kita bisa memetatinya itu dari ini ya program kerjanya. Nah, program kerjanya kayak apa? Nah, baru nanti kita sesuaikan kalau memang program kerjanya itu searah berarti tidak menyimpang. Tetapi walaupun memang pada awalnya itu mengarah program kerja, tetapi kan juga belum tentu nanti hasil akhirnya sesuai dengan inputan awalnya. Apalagi outcome-nya kadang juga nggak dapat. Nah, nggak bisa menghasilkan apapun dari pembiayaan itu. Nah, itu nggak bisa terdeteksi. Gitu ya. Tahu-tahu ada masalah gitu aja. Ya, begitu. Apalagi menunjukkan penyebab, semakin tidak ada. Ya, sehingga kalau kita mau tahu hal-hal seperti itu, kita harus membuat penelusuran secara terpisah. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada informasi dari akuntansi biayanya saja. Tidak bisa. Jadi harus membuat metode penelusuran yang lain. Kemudian metode yang dipakai di traditional costing yang menggunakan allocation intensif itu tadi. Nah, itu bisa menyebabkan biaya produk yang dihasilkan itu tidak akurat karena alokasi dengan dasar itu bersifat ini ya apa ya sembarangan, nggak ada dasar untuk pengalokasian secara pasti sehingga bisa jadi saat periode ini alokasinya tinggi, besok itu rendah, besok tinggi lagi, besok nggak ada. Nah, nggak ada konsistensi di sini. Ya kan? Ya karena apa? Kita tidak pernah melihat hubungan antara alokasi yang kita biaya itu dengan hasil yang diperoleh. Boh itu meskipun nggak pernah menghasilkan, tapi karena dulu itu ada pembebanan untuk arah itu, ya tetap aja dibebani lagi gitu, dialokasikan lagi, ya mesti itu. Apalagi kalau sudah ada kepentingan di dalamnya, ya sudah semakin tidak terkendali. Ya. Tidak terkendali karena saat ini memang masih banyak membebankan suatu biaya itu hanya berdasarkan kebutuhan. Sebentar ya, saya izin off dulu. Sebentar.
Oke ya, kita balik lagi. Ya, masih ada tamu. Oke, terlanjut untuk pembebanan. Nah, karena tadi dari awal memang sudah kita bahas bahwa model allocation intensif itu tidak akurat. Ya, memang tidak akurat, ya. Tapi ketika kita mengatakan tidak akurat itu manakala kita punya pembanding yang kontemporer. Ya, kontemporer. Tetapi selama memang semua yang menjalankan proses itu tidak ada masalah, baik-baik saja gitu ya. Itu sebenarnya juga tidak ada masalah juga. Ya, bukan berarti kemudian ketika saya bicara kelemahan itu menganggap kemudian akuntansi biaya tradisional itu nggak layak, tidak juga. Tidak juga. Ya layak saja selama memang aspek-aspek yang ada di dalam aktivitas yang menggunakan akuntansi biaya itu mensupport secara nyata loh, bukan kok disupport kan, mensupport secara nyata. Yang artinya memang SDM-nya ya kemampuannya masih terbatas, jumlahnya juga belum banyak, terus kemudian perputaran uang yang dalam usaha itu juga belum besar, nah masih usaha kecil, nah itu ya itu support aja, karena kendalinya mudah, kan orangnya juga nggak banyak, ya kan, duitnya juga nggak banyak, ya monggo silakan, ya. Tapi yang namanya usaha itu kan harapannya tumbuh berkembang. Ketika nanti gilirannya itu sudah membesar, sudah menjadi lebih baik, maka ya kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menggunakan metode. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat secara lingkungan usaha, lingkungan bisnis. Lingkungan itu artinya mulai dari jenis usaha yang kita maksud itu melakukan persiapan untuk produksi, ya, sampai dengan barang itu sudah dibeli oleh customer. Itu menjadi satu lingkungan. Satu lingkungan. Nah, di dalamnya itu nanti ada pihak yang berhubungan secara langsung, ada juga yang tidak. Ada pihak internal, ada juga pihak eksternal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orientasi yang nanti kita gunakan untuk sebuah target. Apakah target di dalam usaha itu hanya pada jumlah atau kuantitas produk yang kita hasilkan, atau sudah mengarah ke satisfaction dari seorang customer. Nah, karena apa? Ya itu tadi, lingkungan itu tidak bisa kita hanya fokus pada satu sisi saja. Karena itu menjadi satu rangkaian, ya. Menjadi satu rangkaian. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita memikirkan prosesnya, ya itu harus komprehensif, tidak boleh satu sisi saja. Tapi sayangnya baik nanti dalam membangun sebuah informasi, membuat informasi akuntansi biaya, ataupun nanti akan membuat sebuah keputusan terkait dengan pembebanan, pengalokasian, pengendalian yang masih bersifat volume related driver tadi, ya itu kita harus sadari bahwa ada suatu pembebanan yang kurang akurasi. Jadi ketika nanti terjadi kesalahan dalam pembebanan, itu bukan berarti ada suatu kesalahan dalam perencanaan atau estimasi. Bukan. Walaupun perencanaannya sudah berbasis data dengan baik, estimasinya juga dihitung dengan metode yang benar, kemudian tetap terjadi kesalahan, ya wajar. Sekali lagi karena
penggunaan volume related driver dalam mengalokasikan biaya. Apalagi ketika biayanya itu bersifat biaya tidak langsung, overhead. Ya. Kenapa? Karena biaya overhead pabrik itu harusnya itu pembebanannya itu tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi, ya, tetapi driver yang digunakan itu harus beberapa, ya, harus beberapa. Karena apa? Karena di dalam aktivitas itu sendiri terjadi suatu kegiatan yang memang tidak sama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau kita sama ratakan semua, kan tidak adil, ya kan? Ada kegiatan yang memang aktivitasnya itu tinggi, ada kegiatan yang aktivitasnya itu rendah. Nah, tetapi volume related hanya memandang bahwa pembebanannya itu berdasarkan kegiatan. Nah, ya sudah, itu menjadi satu pembebanan. Sekono di porogapit, misalkan begitu. Nah, ini loh yang kurang tepat. Karena harusnya ya seperti ini, ada bed related, ada produk related, ada facility sustaining. Nah, sehingga hal-hal seperti itu berarti pembebanan berdasarkan activity atau aktivitas. Sehingga ya bukan lagi menggunakan biaya tradisional. Ya. Oke. Nah, kemudian juga kalau nanti harus dipakai berkompetisi. Nah, nggak pasnya di mana? Nggak pasnya sih sebenarnya supporting data untuk mengambil keputusan saja. Karena tadi hanya single dimension. Jadi untuk mengambil keputusan itu harus dilakukan oleh orang yang menjadi tujuan pelaporan informasi itu toh. Orang di luar itu nggak bisa ngambil keputusan tanpa berkoordinasi dulu dengan pengambil keputusan yang menjadi tujuan laporan biayanya tadi. Padahal lingkungan bisnis saat ini itu menuntut kecepatan. Nggak apa-apa sih jare ngenteni jare bapake, ngenteni jare sapa pimpinane. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri padahal di dalam kapasitasnya itu mampu gitu ya. Ya maka di situ nanti akan terjadi ya ini keterlambatan proses pengambilan keputusan. Iya kalau keputusan itu tidak menyebabkan kita ketinggalan atau keputusan itu bukan sesuatu yang dikompetisikan, tidak apa-apa mungkin masih kita pending. Tapi kalau semuanya itu serba berkompetisi yang membutuhkan kecepatan, nah maka kita akan ketinggalan. Itu mirip dengan kisahnya ya ini loh apa namanya perusahaan-perusahaan elektronik Jepang yang kalah pamornya sekarang itu dengan perusahaan-perusahaan elektronik Korea yang kita sebut dulu produk Cina gitu ya. Coba lihat aja TV gitu aja misalkan ya. TV. Rata-rata orang TV apa sekarang? Samsung. Padahal dulu orang TV Samsung itu apa loh? TV kok. TV kalau nggak Sony, ya Toshiba, Sharp, nah itu kan nggak marem gitu kan. Itu semua produk Jepang. Tapi ternyata si Sony sendiri, Toshiba sendiri, Sharp sendiri kurang cepat dalam inovasi teknologi per-TV-annya itu. Si Toshiba ya tetap aja berjalan lambat. Si Sony ya hanya fokus kepada gambar dan suara, tidak fokus kepada beberapa fitur. Padahal sekarang yang dibutuhkan itu bukan itu, tetapi TV harus bisa macam-macam, sehingga disebut dengan nama smart. Nah, pelopornya adalah justru Samsung dengan harga yang lebih murah, dia sudah mampu untuk menghasilkan fitur smart yang canggih. Padahal kalau harus membeli produk Jepang itu harus pakai harga yang tinggi. Nah sekarang fanatik-fanatiknya orang terhadap suatu merek, tetapi ketika fungsi itu sudah mulai tidak terlalu bermanfaat, maka kan orang juga berpikir ulang untuk membeli. Nah ini loh, ini contoh pengambilan keputusan yang kurang cepat. Ya nggak tahu mungkin disebabkan oleh kultur atau seperti apa sehingga dia mempertahankan tradisionalnya ini. Nah seperti itu. Padahal yang lain sudah bisa melakukan lebih cepat lagi.
Nah, ini mengulang yang tadi sebenarnya ya, karena sifatnya masih manual, maka karakternya ya ini aggregation. Aggregation itu ya hanya bisa melaporkan parsial atau beberapa bagian saja, tidak penuh, tidak utuh. Informasinya pun hanya bersifat keuangan, tidak bisa berhubungan dengan informasi non keuangan, berdimensi tunggal, hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya dari apa yang kita bahas itu tadi, ada perbedaan yang sangat mendasar antara traditional costing dengan contemporary costing. Ya, nih kesimpulannya. Jadi apa yang saya ceritakan di depan tadi, kalau kita simpulkan, ya jadi seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, lanjutannya itu ya. Oke lah, silakan nanti monggo dipahami dulu. Nah, kemudian kita harus sadar bahwa di dalam sebuah proses industrialisasi saat ini, era demi era itu pasti terjadi, dan ya kita juga harus sadar bahwa membawa pergeseran, termasuk juga pergeseran paradigma. Saya menangkap ini sementara ini ya ini belum masuk ke sekarang yang mengarah pergeserannya itu sangat signifikan, maka disebut dengan nama shifting. Shifting belum saya masukkan di situ. Ya. Belum, ini masih normalcy, anomaly, dan replacement. Hanya 3 itu. Sekarang sudah shifting. Ya. Saya cerita shifting sebentar. Shifting itu adalah bergeser total, ya, bergeser mutlak. Gitu ya. Coba bayangin, kita nggak pernah sekalipun dulu itu menyangka kalau yang namanya kuliah itu bisa terjadi tanpa harus ketemu, seperti saat ini. Ya, yang namanya kuliah itu ya harus pergi ke kampus, datang, duduk, diam, dengar, ya, 4D itu di kelas. Ya. Nah, sekarang eranya sudah berubah, sehingga bergeser. Katakanlah suatu ketika Pak Arief tidak di Ponorogo, misalkan gitu ya, ada tugas keluar kota. Kalau dulu ya kosong guys, nggak bisa ngajar. Ya diganti hari lain kalau sempat, kalau nggak sempat ya kosong. Pertemuannya nggak mencukupi. Tapi sekarang, nah, bisa geser. Kalaupun misalkan jam siang atau jam pagi itu nggak bisa, ya geser malam. Ya misalkan begitu ya. Malam ya, nanti kita kuliah. Loh, Farid masih di luar kota, nggak masalah. Ya, kalian di rumah sendiri-sendiri nggak masalah. Ya, nggak harus pakai baju yang bagus, nggak harus mandi, nggak harus pakai kosmetik. Nah, masih bisa kuliah, nggak masalah. Nah, itulah shifting yang paling sederhana yang kita rasakan sekarang. Apakah hanya itu saja? Ya, mestinya enggak kan. Shifting-shifting yang lain terjadi, termasuk juga shifting yang ada di paradigma pencatatan laporan akuntansi. Ya. Oke, kita belum mengarah ke sana lah, terlalu jauh. Kita bicara dulu aja 3 hal ini: normalcy, anomaly, dan replace. Ya, normalcy itu based from normal ya. Jadi kata dasarnya itu normal. Normal itu memang sesuatu yang berasal dari apa yang pernah dilakukan dulu dan sekarang itu juga masih bisa dilakukan karena hal-hal tersebut masih layak. Ya. Nah, seperti itu. Misalkan functional hierarchical organization. Jadi organisasi itu berdasarkan fungsi strukturnya. Ya, pimpinan pusat ngapain, kemudian turun ke bawah ngapain. Mereka punya tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, berarti itu functional hierarchical organization. Jadi organisasinya itu ya hierarkis gitu ya. Jadi dari pimpinan ke bawah.
pimpinan tuh jadi lebih tinggi, jadi segala sesuatunya lebih menang daripada yang ada di bawah. Itu namanya hierarkis. Ya. Functional based budgeting. Ya, fungsinya itu berdasarkan dari anggaran tersebut. Jadi ketika memang dianggarkan, maka itu jadi berfungsi. Base management. Nah, jadi fungsinya itu juga didasari dari bagaimana dia dikendalikan. Responsibility penting. Ya, bagaimana kita melakukan pertanggungjawaban. Karena itu bagian dari yang tradisional costing berarti. Producer take charge. Jadi perubahan itu yang masih paling kental itu dipengaruhi oleh produsernya, bukan customernya. Ya. Jadi customer itu dianggap ngikutin aja apa maunya produser gitu ya. Stable and predictable environment. Jadi dianggap tidak ada masalah lah di luar. Semuanya itu stabil dan terprediksi dengan benar. Sehingga terjadi less competitive environment. Lingkungannya tidak terlalu banyak ada kompetisi. Nah, kalau memang kondisi-kondisi seperti itu, ya masih terjadi, baik di sistem manajemen maupun di karakteristik lingkungannya, tidak apa-apa kita pakai metode-metode yang normal sih. Pak, less kompetitif, mana mungkin saat ini less kompetitif, Pak? Nah, tergantung segmentasi yang kalian masukin. Ya, kalau memang nggak mampu untuk masuk segmentasi yang tinggi, ya ambil aja segmentasi rendah. Kalau segmentasi rendah itu, ya segala sesuatunya masih ya tidak terlalu tidak terlalu bermasalah gitu ya. Sehingga kompetisi yang ada di situ juga nggak banyak. Nah, tapi kalau kalian sudah masuk ke suatu zona yang tingkat kompetisinya tinggi, ya jangan sekali-kali pakai metode itu. Ya, karena apa? Nggak akurat nanti. Nggak mampu mengambil keputusan dengan cepat tadi paling nggak. Nah ini ya. Jadi cari aja yang masih di less kompetitif. Gitu ya. Ya, maka kadang begini. Memang kita tidak mampu untuk berada pada posisi yang tinggi karena banyak aspek gitu ya. Kita belum bisa meninggalkan tradisional costing. Kita tetap pakai tradisional costing. Nah, kalau begitu ya berarti kita harus stay pada suatu zona yang mana environment-nya, lingkungannya itu support dengan tradisional costing. Jadi kita memang mengkondisikan hanya di situ, bukan kok kita itu tidak berkembang. Tidak, tapi mengembangkannya itu bukan di aspek bisnis pada satu titik, satu jenis usaha, tetapi membuka aja cabang-cabang baru di tempat yang lain. Tetapi kita masih berada di skala yang sama, ya, skala yang menengah ke bawah katakanlah. Ya nanti kan jumlahnya dapatnya juga banyak juga loh. Daripada kita fokus pada satu titik, kemudian kita dituntut untuk terus berkembang, ternyata tidak mampu untuk memenuhi tuntutan itu, akhirnya kita ya nggak bisa tumbuh. Maka tumbuhnya tidak ke atas kalau begitu ya, tapi tumbuhnya ke samping. Tapi nggak berlaku untuk badan nih. Oke, jadi buka lagi di sana, buka lagi di sana, buka lagi di sana, buka lagi di sana. Cuman semakin banyak nanti terjadi pembukaan anak-anak cabang, ya tentunya ya besar juga nanti akhirnya kan. Nah sehingga itu hanya tinggal menunggu waktu aja untuk jadi siap. Ya, jadi siap itu bukan sesuatu yang memang secara otomatis terjadi, bukan. Siap itu adalah suatu hal yang harus kita kondisikan berdasarkan target yang kita inginkan. Aku nggak siap loh. Nah, rata-rata kan gitu ya. Siap Ya kalau kita melihatnya itu hanya pada apa yang kita lakukan sekarang, tanpa ada upaya untuk menjadi lebih, sampai kapanpun yang namanya siap itu nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Karena bisa siap itu manakala kita sudah mampu untuk memulai perjalanan kita untuk menjadi lebih tadi. Ya, istilah Jawane ya wani perih. Wani perih, nah lagi siap lek ngono kuwi. Karena terbentuk oleh suatu keadaan. Kalau kita itu selalu menghindar dari suatu kenyataan, menghindari suatu keadaan, kemudian memposisikan diri pada satu lingkungan yang ya
memiliki pemikiran yang sama dengan yang kita kuasai saat ini, maka ya selamanya kita akan terkurung pada zona itu. Jadi jangan sekali-kali membuat target untuk tumbuh kalau begitu. Targetnya cuma satu, survive, cuma gitu aja, bertahan hidup. Ya, hanya begitu aja. Nah, targetnya itu tumbuh, ya enggak begitu. Ya memang harus wani perih itu tadi. Harus mau untuk menghadapi tantangan-tantangan dan menyelesaikan segala bentuk masalah yang hadir bersama tantangan itu. Nah, sehingga prinsip normalcy jelas enggak berguna. Nah, yang berguna apa? Yang berguna terjadinya anomali ini. Menuntut perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan koheren. Ya, sistem perencanaan strategik hanya berorientasi pada perspektif keuangan dan tidak koheren dengan penyusunan anggaran. Jadi bukan strategik lagi, ya, tapi perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Strategik itu kan biasanya jangka pendek, karena nggak ada strategi yang bisa langgeng untuk jangka panjang, nggak ada. Ya. Nah, kalau memang mau menyusun strategi, ya strategik yang ya terus bisa update, ya. Karena lingkungan bisnis menuntut semua jenis perusahaan itu berkepentingan terhadap biaya. Ya, biaya itulah nanti yang harus menjadi orientasi pengembangannya. Akuntansi itu hanya untuk pelaporan, ya. Apalagi akuntansi biaya, ya memang hanya untuk perusahaannya manufaktur. Ya, memang mayoritasnya hanya untuk manufaktur. Sehingga yang non manufaktur ya harus mampu untuk mendesain akuntansinya sendiri untuk biaya itu. Memang boleh, Pak. Boleh. Karena biaya itu kan tidak ada standar. Kecuali akuntansi keuangan ya nggak boleh, karena ada standarnya. Nah, sehingga setiap kali kebutuhan masing-masing itu tidak sama. Sehingga monggo didesain. Yang nggak boleh diubah kan hanya metode-metodenya aja. Nah, kemudian lingkungan menuntut informasi full cost misalkan. Sedangkan akuntansi biaya mencakup penyajian informasi production cost. Ya, karena itulah nanti perbedaan demi perbedaan termasuk lingkungan bisnis itu tadi harus kita pahami, harus kita sadari, sehingga kira-kira apa yang bisa kita ambil kalau nanti kita menghadapi salah satu dari anomali ini. Saat ini dunia juga sedang terjadi anomali, sehingga muncullah shifting, pergeseran itu tadi. Anomali itu cirinya adalah ketika ada dua hal yang selama ini baik-baik saja terjadi, tapi mendadak itu tidak bisa sinkron. Nah, maka di situ muncul anomali. Ya. Yang mana itu nanti harus memunculkan suatu sikap untuk berbenah. Nah, kemudian anomali berikutnya, lingkungan bisnis menuntut anggaran sebagai alat perencanaan. Sedangkan sistem anggaran itu menghasilkan anggaran yang dipakai sebagai alat perencanaan sekaligus juga untuk pengendalian. Nah, jadi anomalinya ada di situ. Lingkungan bisnis menuntut pengelolaan berorientasi pada penyebab sesungguhnya terjadinya biaya itu. Ya. Yaitu aktivitas. Karena jujur aja, yang namanya biaya itu kan pasti dimulai dari adanya suatu aktivitas. Jika nggak ada aktivitas, nggak mungkin ada biaya. Iya kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam teori-teori akuntansi biaya itu, metode-metode itu sendiri kan sakjane adalah metode untuk membuat sebuah pertanggungjawaban, sebuah putusan. Nah, bukan kemudian mengevaluasi dari aktivitasnya. Nah, ini sehingga keputusannya tidak mengarah kepada akurasi aktivitas yang dibebani. Akurasinya dipakai untuk jangka yang panjang. Nah, jadi anomali. Karena saat ini sebenarnya fokusnya bukan nanti, karena suatu yang sifatnya nanti itu unpredictable sekali. Sehingga lebih baik nanti itu akan tercipta dengan memperbaiki apa yang sekarang berjalan. Udah begitu aja. Karena nanti stres kalau kita mikirnya itu nanti gitu kan. Lebih baik pikirkan aja sekarang itu seperti apa, kekurangannya bagaimana, yang seharusnya di fase itu kita harus ngapain, lakukan. Kalau perlu berubah, berubah. Nah, ya prinsipnya begitu. Nah, sehingga menuntut personal fokus ke layanan pada customer misalnya. Nah,
Saat ini kan begitu, karena customer itu menjadi sesuatu yang penting. Gitu ya. Bahkan di dalam shifting itu sudah tidak lagi orientasinya pada customer, orientasinya pada ini apa istilahnya influencer ya, influencer. Tahu ya influencer ya, bukan influenza. Influenza itu virus. Influencer itu orang yang mampu mempengaruhi orang lain dengan mudah. Sekarang kan zamannya media sosial yang ya sangat banyak sekali. Orang mudah melihat TikTok, orang mudah melihat YouTube, orang mudah melihat Facebook, Instagram, Twitter, semuanya. Dan apa sebenarnya yang menarik di situ? Yang menarik adalah masih urusan-urusan duniawi, ya kan? Ya, ketika orang itu cepat menjadi sukses, cepat menjadi bisa, cepat dan lain, karena saat ini mayoritas orang berpikir instan. Sudahlah, kita nggak usah membohongi kondisi. Nah, kalau bisa cepat, ngapain diperlambat? Nah, kan begitu berpikirnya. Apa-apa pengennya cepat, apa-apa pengen cepat, termasuk kuliah, dan bar, loh. Nah, iya. Tetapi kan kita tahu bahwa di dunia ini masih berlaku yang namanya proses. Dan setiap hasil itu ditentukan dari proses. Kalau prosesnya itu instan, maka hasilnya itu juga tidak bertahan lama. Nah, itu kadang dilupakan. Gara-gara apa? Gara-gara pengen mencari customer dengan mempengaruhinya secara instan pakai influencer. Nah, shiftingnya itu ke sana sekarang. Ya, jadi kalau kita berpikir dari perspektifnya marketing, ya maka bagaimana caranya kita bisa menjadi influencer. Muncullah YouTuber dadaan itu. Nah, seperti itu. Nah, dari situ barulah kemudian kita bisa mengerti ya, harusnya bahwa suatu saat kita harus berubah. Sehingga minimal kita menyadari nanti kalau mau berubah itu kita mau kemana gitu ya. Jangan kok apa cari sesuk lah, apa cari mengko lah, apa cari, nggak bisa begitu. Harus direncanakan karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan mengarahkan kita kemanapun kalau kita nggak punya tujuan kita mau kemana. Tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita juga tidak mau berubah. Ya kan begitu. Nah, sehingga minimal konklusinya untuk pertemuan kita hari ini adalah melihat bahwa traditional cost itu bukan sesuatu yang jelek. Walaupun banyak kelemahan, tetapi bukan sesuatu yang jelek. Tetapi dia akan menjadi jelek apabila tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Porsinya di mana? Ya, porsinya hanya mampu menangani hal-hal ini yang ada di posisi tradisional cost management ini. Ya, pengelolaannya hanya sebatas itu. Selama usaha kita itu memang masih sebatas itu, ya nggak apa-apa. Atau kita tidak mau berkembang, ya jelek ya kalau gitu ya. Kalau tidak mau berkembang hanya gara-gara pengen metodenya itu nggak berubah, itu kan ya buruk gitu ya. Nah, ya sudahlah. Setidaknya kita tahu kontemporer itu harus seperti apa. Cross-functional organization and network organization. Jadi ada silang fungsi ya antar organisasi itu. Sehingga tidak lagi berkutat pada tupoksi masing-masing tanpa bisa berkoordinasi dengan pihak lain. Ini sekarang era keterbukaan, era semuanya harus saling berkomunikasi. Karena komunikasi itu mudah. Ya, kalau semuanya itu didekemi dewe, dibekepi dewe, tidak pernah dikomunikasikan yang lain, nanti yang tahu ya di bagian itu, dan tidak ada relasi, tidak ada hubungan yang saling melengkapi antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ya sing berkembang sopo, ya organisasi yang parsial kalau seperti itu kan. Ya bagian itu yang bisa berkembang. Secara utuh gimana? Ya nggak bisa. Uang yang namanya suatu proses itu harus melibatkan banyak aspek kok. Kalau masing-masing aspek itu tidak ada koordinasi, apa yang terjadi? Nah, satu, harus ingat bahwa nanti kita harus melintas batas.
comprehensive and coherent strategic planning. Jadi kalau memang kita mau membangun sebuah perencanaan yang strategik, itu tidak boleh perencanaan strategik yang ya based from something gitu aja, tapi harus komprehensif, jadi menyeluruh dan koheren, ya, mengena. Ya, mengena itu berarti kita harus tahu bahwa targetnya apa, visi misinya mau ngapain. Komprehensif itu berarti kita sadar bagian di dalam organisasi kita itu apa aja. Ya, ibarat kita itu naik mobil sama naik motor itu kan lain. Kalau naik motor ya oke lah, memang kecil. Ya. Jadi nanti kalau kita mau apa ya, misalkan masuk ke suatu jalan itu kita sadar jalan itu cukup atau tidak. Begitu. Activity based budgeting, activity based management, activity based cost system. Nah, activity, everything is based from activity. Karena activity yang memunculkan biaya. Drivernya itu dari activity. Karena kalau sudah seperti itu, nanti kita bisa mengendalikan activity-nya. Mana activity bernilai tambah, mana yang tidak. Yang bernilai tambah dikasih cost yang tinggi, yang tidak bernilai tambah ya sedikit aja. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita berpikir secara global, yaitu jaringan web. Web harus kita potensikan untuk menjadi sebuah nilai, value. Harus bernilai. Karena zamannya sekarang orang pengen instan. Kalau bisa dari rumah itu sudah bisa melakukan apapun, gitu kan? Nah, sehingga web adalah salah satu solusi. Selama kita mampu untuk menguasai web, maka apapun yang akan kita lakukan terkait dengan customer itu bisa. Karena pada prinsipnya web itu mempengaruhi suatu customer itu lebih mudah daripada harus berhadapan secara langsung. Nah, oleh karena itu kita harus managing value-nya di situ. Nah, berangkat dari hal-hal inilah, maka kita berpikir bahwa traditional costing itu ya biarlah tetap di posisinya. Dan memang ada saatnya kita ada di situ, dan ada saatnya kita harus migrasi dari situ ya. Karena dunia itu terus tumbuh, terus berkembang. Ya. Sehingga kalau nanti memang kita harus tumbuh, setidaknya kita tahu mana yang harus diperbaiki, bisa dibuat sebuah prioritas, dan akan menyesuaikan target divisi dan misi yang kita miliki. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas hari ini. Monggo, jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada, Pak, kalau dari saya. Oke. Yang lain mungkin? Oke, kalau memang belum ada, ya oke deh. Insya Allah kita akan bahas materi yang lain nanti di pertemuan yang akan datang. Ya. Materi ini nanti bisa digunakan sebagai suatu pemahaman bahwa kita itu sedang berada pada dunia yang terus berubah. Dan setiap perubahan itu menuntut juga pemahaman lebih dari kita. Apabila pemahaman yang kita miliki belum support, ya, berarti ada tantangan. Ya. Dan tantangan itu bukan untuk dihindari, ya. Tantangan itu untuk diselesaikan, untuk dihadapi. Karena kan orang Islam itu kan pantang mundur terkait dengan keadaan. Nah, sehingga teruslah kalian itu mencoba untuk memahami hal-hal baru ya di dalam hidup ini, karena kita tidak tahu kapan nanti kita akan menggunakan itu, ya, ataupun mungkin apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian dari jalan ya pada kehidupan kita yang akan datang. Sehingga jangan pernah sekalipun kita merasa berat, jangan pernah sekalipun kita merasa enggan atau mungkin ya merasa jenuh. Ya. Boleh deh, suatu saat memang kerasa itu.
Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya, kalau kita nikmati terlalu jauh, maka yang akan terjadi adalah ini pengurangan dari kemampuan diri atau potensi diri. Aku wis marem, wis ngene itu sajane bukan potensi kalian secara maksimal. Masih ada potensi-potensi yang belum tergali. Nah, biasanya itu nanti akan muncul bersamaan dengan tuntutan-tuntutan yang lain yang malah justru semakin berat ya. Maka lebih baik setiap kali tantangan yang kita hadapi langsung kita usahakan untuk terselesaikan supaya sedikit demi sedikit apapun nanti yang kita hadapi itu juga bisa terselesaikan dengan baik. Oke, mungkin pesan saya seperti itu. Ya. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita cukupi kuliah kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Ya. Selamat berpuasa. Semoga menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.